Halo sahabat EO Paham yang saya banggakan, senang bisa bertemu kembali dengan kalian semua. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang atau dimensi 3 untuk matematika wajib kelas 12. Pada sesi kali ini kita khusus akan membahas kedudukan bidang terhadap bidang. Bagi sahabat EO Paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baik, mari kita mulai. Kedudukan bidang terhadap bidang. Adapun kedudukan bidang terhadap bidang akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama, jika bidang V dan bidang W berpotongan, maka perpotongannya akan membentuk sebuah garis. Dengan notasi penulisannya adalah dalam kurung V, W. Perhatikan gambar berikut. Bidang V dengan bidang W adalah dua bidang yang saling berpotongan. Maka perpotongan kedua bidang ini adalah membentuk sebuah garis yang ini yang kita sebut dengan garis G. Maka G dapat kita tulis sebagai hasil perpotongan antara bidang V dan bidang W. Atau kita baca notasinya G sama dengan dalam kurung V, W. Sekarang kita lihat posisi yang kedua. Jika bidang ada 3, U, V, W, ketiga bidang saling berpotongan, maka akan terdapat satu titik sekutu atau satu titik perpotongan dari ketiga bidang tersebut. Perhatikan, bidang U yang kuning ini, bidang V yang ini, bidang W yang ini, maka ketiga bidang ini berpotongan membentuk satu titik sekutu, yaitu di titik V. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami. Kita lihat, jika bidang V sejajar dengan bidang W dan garis G sejajar dengan garis K, maka garis G bersilangan dengan garis H. Untuk lebih mudah, coba perhatikan gambar berikut. Ini bidang V dan bidang W, dua bidang yang saling sejajar. Bidang V membuat garis G, bidang W membuat garis K. Di mana tadi G dan K saling sejajar, maka dapat dipastikan garis H bersilangan dengan garis G karena berada di dua bidang yang berbeda. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami dengan baik. Posisi yang keempat, jika bidang V sejajar dengan bidang W, maka jarak kedua bidang di semua titik pada kedua bidang adalah sama. Coba perhatikan, bidang W dan bidang V sejajar, maka jarak bidang V dan bidang W di semua titik ini sama, yaitu panjangnya ini dengan panjangnya ini dengan panjangnya ini dengan panjangnya ini sama. Atau jika kita buat dari sini garis, panjangnya dengan ini sama, dengan ini dengan ini sama, maka dapat dikatakan bidang V dan bidang W adalah dua bidang yang sejajar. Semoga sahabatku bisa memahami dengan baik. Untuk lebih jelas, kita lihat contoh-contoh berikut. Contoh 1, pada 5 ST ABCD, tentukanlah bidang yang berpotongan dengan bidang ABCD. Mari kita jawab. Nah, perhatikan gambar. Maka sekarang kita lihat ABCD itu berpotongan dengan bidang TBC, kemudian TAB, kemudian TAD, kemudian TCD, kemudian TDB bilang yang ini, kemudian TAC. Nah, supaya lebih mudah kalian memahami, coba kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah bidang ABCD. Sekarang dia berpotongan dengan bidang TBC. Lihat bidang TBC ini. Nah, dia berpotongan di sini. Kemudian berpotongan di TAB. Ini T. Nah, dia berpotongan di sini. Kemudian dia berpotongan di TAD. TAD ini berarti perpotongannya adalah AD di sini. Kemudian lihat TCD. Ini dia berpotongan di CD di sini. Kemudian lihat TDB. TDB berarti ini kita kasih garis dulu di tengah. Kita buat bidangnya. Maka dia akan berpotongan
Nah, di sini titik potongnya di sini. Kemudian yang terakhir TAC. TAC kita tarik di sini. Maka sekarang bidangnya adalah ini, maka berpotongan di AC. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk memahami bidang-bidang yang berpotongan. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Pada kubus ABCDEFGH, bidang CDHG berpotongan dengan bidang BGH. Tentukan yang pertama, bidang yang saling sejajar. Kemudian, tentukan sudut yang mewakili antara bidang CDHG dengan bidang BGH. Mari kita jawab, yaitu yang pertama bidang yang saling sejajar. Kita lihat, bidang yang saling sejajar adalah ABCD dengan EFGH. Kemudian BCGF dengan ADHE. Kemudian bidang ABFE dengan bidang DCGH. Untuk lebih mudah kita tunjukkan bidangnya. Kita lihat ini bidang yang pertama ABCD dengan bidang EFGH. Ini disejajar, perhatikan. Selanjutnya kita lihat bidang BCGF dengan bidang ADHE disejajar. Selanjutnya kita lihat bidang ABFE yang ini dengan bidang yang di belakang. Yang di belakang kita kasih warna beda ya, supaya tidak mengganggu. Nah, ini adalah dua bidang yang sejajar. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian sudah bisa memahami dua bidang yang saling sejajar. Kita lanjutkan bagian B, yaitu sudut yang mewakili sudut antara bidang CDHG dengan BGH. Pertama kita buat dulu bidang CDHG. Buat bidangnya nih, maka bidangnya sekarang kita kasih warnanya. Nah, ini bidang BGH. Maka perhatikan sudut yang dibentuk oleh bidang CDHG dengan BGH adalah, perhatikan, kita cari dua buah garis yang tegak lurus ke garis persekutuan. Garis persekutuan kedua bidang itu adalah HG. Maka garis yang tegak lurus ke sini dua buah, yaitu berarti garis BG tegak lurus HG dan garis CG tegak lurus HG. Maka sekarang segitiga yang kita dapat di sini, di samping sini, kita kasih tanda. Nah, inilah sudut yang dibentuk. Berarti sudut yang dibentuk adalah BGC atau sudut CGB. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami dengan baik. Maka sekarang dapat kita simpulkan, sudut yang mewakili sudut antara bidang CDHG dengan bidang BGH adalah sudut BGC atau sudut CGB. Demikianlah sahabat yang paham, semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk membantu kalian untuk memahami kedudukan antara bidang dan bidang. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.